ya. Oke, nah jadi kan tadi udah dibilang ya, soal nomor 1 ini fokusnya ke per transaksi. Jadi nggak sampai harus ke konsolidasinya, tapi fokusnya tuh lebih ke per transaksinya. Nanti jurnal investasinya gimana, sama income from S-nya gimana. Nah, kemudian di paragraf pertama ini, dia itu kurang lebih isinya biasanya selalu sama. Dia itu pasti nunjukin investment cost-nya berapa, terus nanti equity S-nya berapa, sama kita nyari excess-nya. Biasanya hampir semua jenis soal tuh paragraf pertama selalu kayak gitu. Pasti ada komponen-komponen ini. Gitu. Kurang lebih. Hampir semuanya sih kalau nggak salah. Makanya fokus kita berarti, oh di paragraf ini udah tahu nih, pasti kita nantinya tuh bisa pakai buat nyari investment cost, terus equity S-nya sama excess-nya berapa. Oke, pertama di sini dibilang memiliki 90% kepemilikan saham. Oh berarti P punya 90% S. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dibaca semua kalimatnya tuh, nggak perlu benar-benar kita baca satu kata per kata. Karena kan waktu ujian waktunya terbatas, jadi kita harus ngelatih gitu screening namanya. Kita baca bagian-bagian yang pentingnya aja. Contohnya ini yang udah dikasih highlight warna kuning. Kurang lebih itu tuh inti informasinya. Gitu. Contohnya di sini kepemilikan PKS itu 90%. Ya. Kemudian apa? Nilai perolehannya. Nilai perolehan itu kan biasa kita sebut investment cost-nya. Investment cost-nya itu di sini dibilang 540 juta. Oke, kemudian jangan lupa pasti ada tanggalnya. Di sini dibilang awal 2017. Karena materinya kan yang ini belum masuk ke yang interim, berarti kita bisa asumsikan ini tuh dianggap 1 Januari aja. Tuh, intinya awal 2017 kan. Oke, kemudian struktur ekuitas S, seperti yang kita bilang tadi, pasti ada equity S-nya. Nah, di sini biasanya nggak dibikin ribet. Paling ada share capital sama RE. Kadang mungkin ada yang nambahin share premium, tapi itu pun nggak ada bedanya. Intinya equity S-nya berapa. Di sini ada share capital-nya 450, sama retain earning-nya ada 120 juta. Berarti kan kalau kita jumlah nanti 570 juta. Iya. Oke, kemudian apa? Informasi selanjutnya tuh tadi kan dibilang pasti ada excess-nya. Di sini dibilang selisihnya kalau ada nilai wajar tuh gimana? Nah, di sini dibilang katanya diakuin sebagai paten. Yang pertama itu amortisasinya 6 tahun. Terus udah ya nggak ada lagi. Oh iya, di sini cuma satu. Di sini selisihnya itu langsung dikirim ke paten semua gitu. Dengan masa manfaatnya itu 6 tahun. Oke, terus di sini dibilang Pesona menggunakan metode ekuitas. Nah, berarti kalau di sini udah ditentuin di soal ya, bahwa kita harus pakai yang ekuitas. Sebenarnya kelihatan dari soalnya sih. Di sini kan pendapatan investasi itu kan bisa dibilang income from S ya. Oh iya. Income from S kan pasti apa? Ekuitas. Gitu. Iya. Soalnya kan kalau cost pasti bukan pendapatan investasi, tapi pendapatan dividen atau dividen income. Jadi dari awal di sini udah diatur gitu, bahwa soalnya minta ekuitas. Jangan tiba-tiba kita ganti pakai cost, karena kan nggak bakal ketemu jawabannya. Iya. Oke, kemudian di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini dia fokusnya ke intercompany-nya. Yang pertama itu terkait dengan aset tetap. Nah, berarti di paragraf ketiga itu tentang bonds-nya. Gitu. Jadi di sini udah kelihatan jelas itu. Oh, berarti paragraf kedua ini fokus kita itu terkait dengan intercompany yang aset tetap. Pertama, selalu kita lihat dulu pasti ada tanggalnya. Ini penting banget. Tanggalnya tuh harus kita tulis. Di sini dibilang 3 September 2017 sampai ke tahunnya. Dilihatnya tuh karena kan bisa jadi soalnya lebih dari setahun. Contohnya kayak di sini kan 3 tahun ya, 17, 18 sama 19. Jadi perhatikan sama langsung tulis saja mau dicoret di sampingnya atau gimana biar nggak lupa bahwa tanggalnya itu yang transaksi ini 3 September 2017. Nah, apa yang diperjualbelikan? Di sini P yang ngejual. Nah, berarti kalau P yang ngejual artinya apa? Downstream.
Kita Iya. tandain lagi biar nggak lupa. Langsung, oh ini downstream gitu. Apa yang dijual? Dia jual bangunan katanya kepada S dengan harga jualnya 105 juta. Kemudian ini ada book value-nya. Book value-nya itu 120 juta. Nanti berarti kan kita hitung ada gain or loss-nya berapa. Itu biasanya di sini udah disederhanakan. Langsung dikasih tahu nilai buku. Tapi bisa jadi dikasih tahunya tuh misalkan cost awalnya sekian, terus diketahui akumulasi depresiasinya sekian. Nah, berarti kalau bentuknya kayak gitu kita harus kurangi dulu biar ketemu nilai bukunya. Karena kan book value atau nilai buku itu selisih antara cost dikurangi akumulasi depresiasinya. Gitu. Jadi Iya. buat kalau nanti ada alternatif lain gitu, kalau misalkan dikasih taunya cost-nya doang sama akumulasi, berarti harus kita selisihin dulu biar ketemu nanti nilai bukunya berapa. Oke. Kemudian apa? Kak, Kemudian itu ya akumulasi, Kak mau tanya, itu akumulasi depresiasinya yang tahun ini atau tahun sebelumnya? sampai dengan tanggal transaksi gitu. Oh, Jadi oke. kita tuh kalau transaksinya interim pasti harus ngitung dulu. Misalkan tadi kan 3 September 2017. Nah, kalau versi soal yang lebih ribet ya, bisa kayak gini. Diketahui cost-nya itu misalkan 200 juta. Terus akumulasinya itu sampai dengan bisa itu 31 Desember 2016. 31 Desember 2016 misalkan udah 50 juta katanya. Nah, aset tersebut dulu memiliki masa manfaat misalkan biar gampang 5 atau 4 ya, 5 tahun aja deh. Bangunan ya, kalau bangunan 10 tahun aja biar lebih bulat. 10 tahun misalkan. Nah, book value yang kita butuhkan itu harus pada tanggal 3 September. Sedangkan ini akumulasinya kan baru 31 Desember 2016. Berarti kan harus kita tambahin dulu. Kita update ke 3 September. Berarti kan dari Desember 2016 ke September tuh 8 bulan ya. Ada tambahan 8 bulan. Nah, di sini kan tahu kos awal 200 juta, terus dulu itu pas beli masa manfaatnya 10 tahun. Berarti kan depresiasi per tahunnya pasti 20 juta per tahunnya. 200 dibagi 10. Biasanya tanpa nilai sisa ya, biar menyederhanakan. Nah, ini kan per tahun, tapi kita butuhnya 8 bulan. Kan tinggal kita kali 8 per 12. Berarti ini berapa ya? 2/3. Wah, nggak bulat. 40 juta bagi 3 berapa ya? 1,67, 16,7 berarti. Kurang lebih 16,67 juta kayaknya. Kurang lebih kayak gitu ya. Anggap aja hitungannya benar. Yang penting kan konsepnya. Berarti book value-nya berapa? 17,3. Oh, 17,3. Salah berarti. Enggak, 13. Oh, 13. Berapa? 13,3. Kelebihannya banyak juga ya. Oke. 13,3 juta. Berarti book value 3 September gimana? Cost awalnya dikurangi akumulasi sampai 31 Desember tadi, terus dikurangi lagi sama yang depresiasi sampai dengan 3 September. Berarti kan 200 dikurangi 50, kurangi 13. Berarti kurang lebih ini 137 ya. 136,67 juta. Nah, berarti yang kita pakai yang ini. Tapi kemungkinan nggak bakal keluar yang seribet ini sih. Karena kan soalnya udah lumayan banyak. Pasti udah disederhanain. Cuman ya kita harus siap juga. Kalau misalkan untuk soalnya versi lebih ribetnya kayak yang ini. Tapi ini kan kayak bisa dibilang basic pengakun gitu. Oke. Yang paling penting tuh kita ingat konsepnya tuh kita bandingkan pada saldo di tanggal transaksinya 3 September. Berarti book value-nya harus book value 3 September. Oke, selanjutnya di sini dibilang ada sisa manfaatnya. Sisa masa manfaatnya itu dibilang 7 tahun sejak tanggal penjualan.
Berarti 7 tahun sejak 3 September gitu. Nanti sisa masa manfaatnya. Ini pasti garis lurus semuanya biar menyederhanakan gitu. Oke. Itu untuk yang aset tetap. Kemudian nanti yang bonds. Oh ya, sebenarnya nanti kalau pas ujiannya kita sambil langsung dihitung ya, kayak tadi kan hitung Iya. excess-nya berapa, aset tetap berapa. Cuman ini biar kita selesaiin dulu satu soalnya, nanti langsung kita liatin angkanya. Oke. Tadi aset tetap kan ya. Sekarang yang bonds-nya. Yang bonds-nya itu beda lagi nih, katanya pada akhir 2017. PT. Nah, di sini kan angkanya nggak pasti ya, akhir 2017. Misalnya kalau kayak gitu kita langsung aja asumsikan itu 31 Desember. Jadi kalau awal itu bisa kita asumsikan 1 Januari, kalau akhir itu 31 Desember. Jadi meskipun nggak dibilang 31 Desember, kita asumsikannya aja kayak 31 Desember. Gitu. PTS nerbitin obligasi 10% 200 juta. Nah, dari sini kan udah ketahuan sebenarnya. Berarti kan S yang ngejual obligasinya, P yang membeli. Berarti transaksinya apa? Upstream. Meskipun belum dibilang kan P membeli S gitu, membeli obligasi S. Tapi di sini kan yang nerbitin S, berarti udah pasti. Nanti transaksinya P membeli obligasinya S. Sehingga transaksinya kan upstream. Terus 10% di sini meskipun nggak dibilang, itu kita tahu. Oh berarti 10% ini tuh kupon rate-nya atau suku bunga nominalnya. Tuh, kemudian ini ada nilai parnya 200 juta. Oke, kemudian katanya bunganya itu dibayar tahunan atau annual. Di sini kan nggak dibilang di awal atau di akhir tahun. 1 Januari atau 31 Desember itu nggak masalah sebenarnya. Bebas. Kita bikin sendiri juga nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Itu masalah bayar cash-nya kapan. Tapi nggak bakal ngaruh ke yang lain. Oke, lanjut. Jatuh temponya katanya 5 tahun. Terus bunga pasarnya ini diketahui nih. Tingkat bunga pasar pada 31 Desember itu 9%. Berarti nanti kita akan diminta untuk ngitung present value-nya. Beda sama yang kemarin kan kita kasih contohnya yang pakai kurs ya. Biar langsung kita kaliin, gampang. Tapi kalau pakai kurs kan kita harus nyari bunga pasarnya. Yang mana lebih ribet kan. Sebenarnya bisa aja pakai kalkulator. Tapi kan makan waktu. Nah, sebenarnya lebih enak yang ini karena kita udah tahu nih bunganya berapa, tinggal hitung present value-nya. Apalagi kalau ini kan online bisa pakai Excel. Kemarin kan sempat dibahas kalau nggak salah ya pakai rumus PV. Itu nanti kita kasih lihat lagi cara ngitungnya. Oke? Itu yang S-nya. Kemudian di sini dibilang menggunakan amortisasi bunga efektif itu udah jelas sebenarnya pasti pakai bunga efektif. Kalau pakai garis lurus terlalu gampang kayaknya dan kayaknya emang nggak pernah keluar. Oke. Selanjutnya, nah ini dibilang held to maturity si S-nya. Ini sebenarnya lebih ke AKM sih materi-materinya, tapi nanti aja ya kita lihat. Nggak bakal aneh-aneh, intinya kita ngerjain kayak biasa kalau di AKL-nya. Karena kan buat yang lebih ke teoritis itu udah dibahas di AKM. Di sini lebih ke prakteknya. Oke. Selanjutnya itu, nah ini baru tahun berikutnya 31 Desember 2018 P beli katanya 50% obligasi. Berarti setengahnya dibeli sama P nih dari pemegang obligasi sebelumnya. Itu nggak ada bedanya. Oke. Karena kan ketika S nerbitin dia jualnya ke bursa gitu. Jadi P itu belinya nanti dari orang yang udah pegang sebelumnya. Tapi nanti nggak ada masalah. Cuman bedanya itu nanti kan jatuh temponya jadi berkurang. Awalnya kan di 31 Desember 5 tahun. 2017. Sekarang dibelinya 2018. Berarti kan sisanya tinggal berapa? Berarti tinggal 4 tahun. Gitu. Jadi bedanya itu masa jatuh temponya pasti udah berkurang. Otomatis. Berarti kan bunga yang diterimanya juga udah nurun. Harusnya kan sebelumnya 5 kali, sekarang tinggal sisa 4 kali lagi. Iya. Oke. Terus di sini bunga pasarnya juga diketahui. Bunga pasarnya katanya 11%.
Oke. Kemudian ini ada data-data tambahannya, kayak laba sama dividennya. Dari 2017 sampai 19, baik P ataupun S. Ini dipakainya buat nanti. Oke. Datanya kan udah dibaca semua. Di sini kan nggak ada yang aneh-aneh ya. Berarti kita Iya. tinggal ngerjain kayak biasa. Oke, kita agak zoom dikit ya. Kak mau tanya, Ya, tadi tuh yang apa? Dia kan aslinya kan udah Desembernya 5 tahun, tapi gara-gara dia nerbitinnya 2017, tapi belinya 2018, makanya berkurang setahun ya Kak. iya benar. Jadi kan udah Oke. kayak udah lewat setahun gitu umurnya. Biasanya pasti Iya. selalu gitu. Udah lewat, cuman lewatnya berapa periode tergantung soal gitu. Yang penting kita lihat nih. Dia kan bayarnya tuh tadi tahunan. Berarti udah lewat satu periode gitu. Kalau Oh, bayarnya semi tahunan atau semesteran kan. atau semi anual berarti kan asalnya bukan 5 periode, jadi 10 periode kan, karena kali 2 tadi. Berarti udah kelewat 2 periode sehingga sisanya 8 gitu nanti. Jadi kita lebih lebih fokusnya sebenarnya ke periodenya, bukan berapa tahunnya. Makanya tadi di sini kan kebetulan karena tahunan berarti kan satu periode itu sama dengan 1 tahun gitu. Makanya langsung. Oke, ada lagi? Ya, udah. Oke, kita lanjut berarti ke hitungannya ya. Nah, di sini Ini hitungannya Kak, maaf gimana? Kak, boleh tolong di-share ini nggak Excelnya? Oh, belum Iya Kak. kelihatan. Enggak, maksudnya share di Oh, WA sementara. boleh, boleh, boleh. Bentar. Kemarin, oh iya, kemarin belum di-share ya? Iya, di Bentar. KCR juga belum ada. Oke. Nah, jadi buat hitungannya sebenarnya ini sama persis kan template kayak biasa kita bikin. Di mana Hmm. kita coret-coretnya merah. Nah, tadi kan P beli S, ini kayak biasa. Terus dari informasi tadi kan dibelinya 90% di awal 2017. Nah, ini kita pakai template kayak biasa ya, di mana kita pertama masukin investment cost-nya, kemudian kita masukin komponen equity-nya, baru nanti ketemu excess-nya. Jadi kan dibilang 90%-nya 540 juta. Berarti kalau 100%-nya gimana? Tinggal kita proporsiin 100 per 90 kali 540 Oh, tadi. Gimana? iya. Iya, apa? Iya. Oh, ya. Oke. Ketemu 100%-nya berarti kan 600 juta. Terus tadi kan equity S-nya ada share capital sama RE. Kita jumlahin ketemu total equity S-nya itu 570. Terus tinggal kita selisihin, ketemu excess-nya. Nah, di sini kebetulan karena kalau di Excel kan enak, kita bikin sekalian aja. Kita bikin 2 gitu. Jadi yang 100%-nya, terus yang udah kita alokasiin 90%-nya. Tadi kan Hmm. kalau kita hitung 600 dikurangi 570 kan ketemu 30 juta. Nah, Iya. karena P kan punya 90%, jadi ya udahlah kita hitung sekalian aja di sini. Tapi nanti pas ujian bebas mau langsung misalkan 90% atau 100% aja. Juga nggak masalah. Di sini kan Hmm. enak karena di Excel. Ketemu tinggal kaliin 90% kali 30 juta. Nah, terus tadi kan kita udah baca soalnya nih. Oh iya, tadi kelupaan. Usahain baca soalnya juga biar tahu gitu. Sebenarnya kita yang dicari itu apanya gitu. Di sini kan tadi nyari investment sama income from-nya untuk 3 tahun. Nah, makanya di sini tadi di Excel-nya kita langsung hitung. Di sini kita langsung hitung nih tiga-tiganya. Amortisasi 2017, amor 18, sama amor 19. Di sini sebenarnya nggak harus kita hitung saldo per tahunnya pun nggak apa-apa. Cuman kalau waktunya banyak boleh. Tapi nggak dicari pun nggak masalah. Karena kan ini kita nggak bikin konsolidasi. Nah, saldo ini kan baru kepake itu kalau diminta nanti ada konsolidasinya. Buat nanti saldo unamortized excess. Tapi kan karena di soal ini kebetulan nggak diminta konsolidasinya. Jadi sebenarnya nggak perlu ada saldo-saldonya, ini nggak butuh. Karena kan yang kita butuhkan buat income from S itu cuman amortisasinya aja. Buat kita hitung income from S-nya. Jadi saldo-saldo ininya nggak perlu dihitung pun nggak masalah.
Oke, terus karena tadi kan kita belinya awal tahun, pasti kan amortisasinya sama aja semuanya karena kita pakai garis lurus. Jadi sekali aja dihitung tinggal 27 juta atau yang 30 juta tadi kita bagi berapa? Tadi kan kita tahu 6 tahun. Berarti kita bagikan 6. Ketemu kan kalau 100% berarti 30 bagi 6 itu 5 juta. Atau kalau kita kali 90%, berarti kan langsung ketemu 4,5 juta. Jadi mau 2017, 2018, atau 2019 pasti sama aja. Karena kan dia garis lurus, terus tadi awalnya dari awal tahun. Gitu. Makanya angkanya pasti sama aja. Jadi kalau ujian sebenarnya ngitung sekali pun cukup. Oh ketemu amortisasinya pasti 4,5 juta, sama semua. Gitu. Jadi nggak perlu dihitung 3 kali kayak gini. Oke? Amortisasinya udah selesai, berarti masuk kita ke paragraf kedua tadi. Masuk ke aset tetapnya. Ini sebenarnya cukup sederhana banget gitu. Di aset tetap, kemarin kan kuncinya apa sih yang sebenarnya pengen kita cari? Pertama itu kita butuh buat nyari unrealized-nya, baik itu unrealized gain atau unrealized loss-nya. Di sini kebetulan waktu kita hitung dapatnya unrealized loss. Atau kalau di sini kita tulis dua-duanya aja ya. UL atau UG sama nanti kita butuhnya itu piecemeal-nya, piecemeal recognition, atau yang kita singkat PR biasanya. Nah, yang kita ambil itu sebenarnya cukup 2 komponen ini. Nah, pertanyaannya gimana cara biar dapat 2 komponen ini? Kita butuh berarti harga jualnya, terus kita juga butuh cost atau book value-nya. Gitu. Biasanya udah langsung cukup 2 komponen ini udah langsung ketemu. Gitu. Jadi tapi jangan lupa data-data lainnya kayak tanggal. Tanggal itu penting banget karena nanti ini mempengaruhi kemana sih tanggal itu. Tanggal itu mempengaruhi unrealized loss-nya itu disimpan di periode kapan, terus si piecemeal-nya itu berapa gitu. Jadi makanya tanggal itu penting. Kemudian kita harus tahu juga ini downstream atau upstream. Tadi kan udah dicatat ya. Ini tuh downstream. Kenapa? Karena kalau downstream berarti kan 100% itu semuanya kita kasihkan buat si P. Tuh. Terus tadi juga ada masa manfaatnya. Masa manfaat ini kita pakai buat apa? Buat nyari piecemeal recognition-nya. Atau sebenarnya ini kalau di konsolidasinya kan bisa kita sebut juga sebagai penyesuaian dari depresiasinya kan. Cuman biar gampangnya kita sebut aja piecemeal recognition. Gitu. Oke. Nah, piecemeal recognition ini kita dapat dari mana? Dari unrealized loss atau unrealized gain-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, unrealized loss-nya dari mana? Tadi dari harga jual diselisihkan dengan book value-nya. Book value-nya kan tadi itu 120 juta. Sedangkan harga jualnya cuma 105 juta. Berarti kan kemurahan. Nah, kalau kemurahan berarti kan loss. Tapi kan karena ini masih intercompany, berarti masih unrealized gitu. Masih belum terrealisasi. Nah, ingat, kalau unrealized atau ada simbol U di awal, berarti pasti tandanya berkebalikan. Tandanya kebalikan. Maksudnya gimana? Kalau loss itu kan normalnya negatif. Tapi kalau unrealized loss berarti kebalikannya. Berarti ini menambah. Sifatnya itu nanti menambah ke income from S-nya. Karena kan masih unrealized, belum benar-benar terjadi. Makanya kita tambahin lagi unrealized loss-nya. Gitu. Oke, tadi kan udah ketemu berarti ya. Kita selisihin. Dapat 15 juta, sisanya gimana? Kita nyari piecemeal-nya. Ini dapat dari mana sih? Piecemeal-nya ada 700, ada 2 juta. Nah, sebenarnya kalau di Excel, kita bisa klik aja kolomnya. Nah, kalau diklik kolomnya di atasnya itu, ada formula barnya itu di sini, ada rumusnya. Bisa kelihatan, oh di sini F29 bagi minus 7 kali 4/12. Nah, mungkin kelihatannya agak terlalu pusing kalau lihat di sana. Kita tulis ulang lagi. Nah, jadi piecemeal itu, tadi kan adjust depresiasi. Selisih dari depresiasi. Cara ngitung depresiasi gimana? Depresiasi kan ngitungnya itu dari si nilainya atau cost-nya dibagi
tahun masa ya manfaat. kan. Masa Iya. manfaat atau tahunnya. Nah, piecemeal juga sama berarti. Karena kan dia mengadjust depresiasi. Berarti konsep dia ngambil dari depresiasi. Cuman bedanya yang kita pakai bukan cost, tapi si unrealized loss-nya. Oh, iya. Karena kan ketika depresiasi nilainya kan hilang. Nilainya tuh hilang atau menurun. Berarti kan hilang itu termasuk ke salah satu jenis dari realisasi. Realisasi itu kurang lebih kayaknya ada 3 kalau nggak salah. Ada hilang, kemudian ada terjual atau sold, sama ada dihapuskan. Dihapuskan. Kok hilang ininya kegeser. Jadi beberapa cara buat merealisasikan suatu aset itu bisa karena hilang. Hilang itu kan bisa karena dicuri atau gimana gitu. Pokoknya hilang atau dijual atau dihapuskan. Dihapuskan itu kan bisa karena rusak atau alasan-alasan lainnya. Gitu. Nah, di sini piecemeal recognition itu masuknya itu ke kesannya tuh mirip hilang, tapi bukan hilang. Sebenarnya kan depresiasi itu penurunan nilai, tapi kan kalau nurun berarti kesannya kayak sebagian dari asetnya kayak hilang kan. Dianggapnya itu kalau di akuntansi. Nah, makanya kita ngitung piecemeal-nya itu tinggal unrealized loss bagi masa manfaatnya. Unrealized-nya kan tadi 15 juta, dibagi masanya 7 tahun. Berarti harusnya kan ini sekitar 2, sekian. 2, berapa ya? Nah ini, 2,14. 4, iya. 2,14 juta. Tapi kan ini per tahun. Kita ingat lagi tadi, transaksinya kapan? 3 September. September berarti kan 2017, September, Oktober, November, Desember, baru 4 bulan. Berarti harus kita kali 4/12 buat 2017-nya. Makanya di 2017 dia beda sendiri. Kenapa? Karena dia cuma 4 bulan doang. Gitu. Ketemu 714 sekian. Gitu. Kalau 2018 sama 19 kan sama-sama 1 tahun full. Berarti angkanya pasti sama. Gitu. Jadi nggak perlu ngitung 3 kali, cukup 2 kali aja. Gitu. Udah beres. Aset tetap cuman kayak gitu aja. Gitu. Tinggal buat apa sih? Tinggal kan data-data ini yang unrealized loss tadi, terus yang piecemeal kita pindahin nanti buat ngitung income from S. Tapi nanti aja kita gabung ngitungnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ke obligasi. Oh iya bentar, tadi ada pertanyaan dulu nggak? Atau udah? Belum ada. Oke, berarti kita langsung lanjut ke yang bonds atau obligasi. Tadi kan tanggalnya waktu S nerbitin itu akhir 2017. Oke, kita asumsikan aja tadi kan kayak anggap 31 Desember 2017 saja. Karena kan tadi kebetulan si market rate-nya juga 31 Desember 2017. Nah, kita geser. Wah, terlalu ngezoom berarti ya. Kita zoom out dulu. Bentar, biar kelihatan semua. Nah, segini. Oke. Tadi kan kupon rate-nya 10%. Kupon rate-nya, terus par value-nya atau face value-nya itu 200 juta. Terus bunganya anual, masa jatuh temponya 5 tahun. Karena anual dan 5 tahun berarti periodenya berapa? N atau periodenya itu cuma 5 kali. 5 kali. Market rate-nya tadi 9%. Nah, karena di Excel ya udah tinggal pakai rumus aja, ketemu langsung. Tapi kalau misalkan mau hitung manual berarti kan kita harus hitungnya tuh PV dari pokoknya atau nominal ditambah dengan PV dari interest-nya. Ya kan? Iya. Kalau pokoknya didapat dari mana? Kita tulis di sini aja biar lebih luas. Ini kan tadi PV dari bonds itu kita cari dari PV pokok ditambah dengan PV interest. Interest. Terus pokok itu kan dari mana? Dia itu pakai single yang demand Q kalau nggak salah. Lebih detailnya. Terus kalau yang interest itu dia anuitas. Oke.
Nah, rumusnya itu berarti kan tinggal par value-nya dikalikan 1 I per 1 plus I pangkat N. Bisa juga kayak tadi misalkan mau dibikin 1 plus I pangkat minus N juga boleh. Iya. Ini kan sama aja gitu. Di matematika kan tinggal bentuknya mau lebih suka yang mana boleh. Gitu. Terus kalau interest, tadi kan anuitas. Berarti si interest payment-nya kita kalikan dengan 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I. Nah, rumusnya kan kayak gini. Tinggal kita substitusiin aja. Tadi angkanya berapa? 200 juta kali 1 per I-nya tuh tadi berapa ya? 9% ya? 1,09. N-nya kan 5 ya? Yang dipakai itu I bunga pasar ya, Kak ya? Iya. Dalam Oh, PV itu selalu kita pakai market rate. 11 berarti, Kak. Salah lihat. 11 ya? Bentar, kita cek lagi aja ya biar. Iya. Oke. Oh, 9. Yang 11 tuh yang itu, yang P. 11 itu ketika P beli. Nah, ini hati-hati ya. Ada 2 tanggal kan. Ada ketika P beli sama ada penerbitan S. Ini kan kita lagi ngitungnya yang S. Yang S itu kan tadi 9%. Kalau 11% itu ketika P beli. Nah, jadi itu hati-hati ya. Karena ini pasti ada 2 tanggal gitu. Jarang banget ada di 1 tanggal yang sama. Gitu. Oke, berarti kita pakainya yang 9% ya. Jadi kalau PV itu selalu kita pakai market rate. Terus yang kupon rate 10%-nya dipakai buat apa? Nah, ini buat nyari apa? Buat nyari interest payment. Nah, interest payment-nya berarti berapa? 10% 200 juta, benar. Berarti 20 ya. 20 juta kali 1 minus 1 per 1,09. N-nya kan tadi 5 per 9%. Nah, kemarin kan bisa langsung kita pakai fungsi solve sekaligus bisa, atau mau pakai sama dengan kayak biasa pun bisa, karena kan bunganya udah diketahui juga. Nanti ketemu hasilnya sekian. Atau kalau misalkan mau pakai Excel, nah kalau diklik lagi kolomnya itu nanti ketahuan, di sini ada rumusnya. Tinggal sama dengan PV, masukin angkanya. Nah, kalau belum hafal, tinggal klik FX. Nah, di sini kan ada penjelasannya. Pertama rate. Rate-nya itu yang kita pakai 9% kan. Tapi hati-hati. Kalau semi anual, berarti kan bagi 2 dulu. Berarti 4,5%. Tuh. Jadi ini ya hati-hati di rate-nya itu. Terus N per, itu tuh periodenya berapa kali sih? Tadi kan 5 kali. Payment, PMT. PMT itu nunjukin pembayaran bunganya. Bunganya tadi kan berapa? 20 juta. Nah, ini kita pakai tanda minus ya. Biar hasilnya nanti positif. Ini nggak tahu kenapa harus minus. Tapi ini kalau tebakanku ya, karena kan namanya payment. Payment itu kan pengeluaran. Kalau pengeluaran itu kan negatif. Gitu. Makanya dikasih tanda negatif di sini ya. Ini 20 juta berarti kan. Yang bunga. Terus kalau FV, fair value itu si parnya. Parnya itu berapa tadi? Atau pokoknya berapa? 200 juta. Sama dikasih tanda minus juga. Kalau tipenya kosongin aja nggak masalah. Karena ini kan cuman bedanya dibayar di awal atau di akhir. Gitu. Tapi dikosongin pun nggak masalah harusnya. Tinggal nanti klik OK, ketemu. Langsung jadi. Nggak perlu nunggu lama gitu. Jadi ini lebih cepat dari kalkulator. Kalkulator kan harus yang diketiknya kan tadi banyak ya. Di sini kan lumayan nih. Lumayan banyak. Kalau ini kan bisa dibilang cuman 1, 2, 3, 4 komponen doang. 9%, 5, 20 juta, sama 200 juta. Udah langsung ketemu. Gitu. Salah satu keunggulan kalau online. Gitu. Jadi manfaatkan aja gitu sebisa mungkin. Oke. Terus ini ada tabel amortisasinya, ini udah dipelajari juga kan pasti di Pengakun udah belum ya? Atau baru di AKM?
Udah ya, Nah, aku pasti nih. kan udah biasa. Ini kan ada tanggalnya mau pakai yang 1 Januari atau 31 Desember nggak masalah. Cuman lebih enak biasanya pakai 31 Desember. Kenapa? Karena langsung ketemu saldonya. Biar kita nggak pusing. Karena kan biasanya ditanyanya saldo 31 Desember. Jadi kita pakai tanggalnya itu 31 Desember biasanya. Biar lebih gampang nanti buat bacanya. Sebenarnya kita pakai 1 Januari pun nggak masalah kan. Cuman kalau 1 Januari kehitungnya kan ke tahun depan, 1 Januari 2019. Padahal soal Iya. biasanya nanya saldo 2018 berapa. Kadang kita Iya. salah lihat gitu kan, malah pakai yang 1 Januari 2018. Jadi untuk menghindari resiko kayak gitu, biasanya aku pakai di sini itu 31 Desember gitu untuk kemudahan. Nah, terus kan ini pasti ada interest expense. Nah, interest expense gimana? Tinggal market rate dikali carrying value-nya. Gitu. Kalau Nah, cash itu yang kita pakai kupon. Nah, jadi bedanya di sana. Kalau interest kita pakai market rate, kalau cash kita pakai kupon rate. Gitu. pemerintah tadi 10. Kupon rate itu berarti yang tadi, yang 10%. Yang suku bunga, apa ya bahasa Indonesianya tuh? Suku bunga nominal kalau nggak salah sih. Iya, nominal. Nominal ya? Agak lupa. Biasanya langsung disingkat soalnya pakai CR gitu. Oke, terus kalau amortisasi. Amortisasi sebenarnya nggak usah bingung, pokoknya selisihnya aja. Selisihnya aja. Di sini kan selisihnya berapa? 1 juta sekian. Nah, selisihnya itu. Nanti kan mungkin kadang ada lupa. Ini ditambah atau dikurang. Gampangnya lihat aja. Carrying value-nya berapa, sedangkan par-nya berapa. Kita kan pengen nyentuh par. Ini Iya, dari berarti 207, berarti ditambah atau dikurang? kurang. Pasti dikurang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini gampangnya tuh di sana. Kita tinggal pakai logika juga bisa. Oh, ini kan amortisasi tuh biar balik lagi ke par. Berarti ya udah, lihat aja. Ini harus dikurang atau ditambah. Jadi nggak perlu ngafalin premium diskon itu harus gimana, nggak perlu. Lihat aja tujuan kita mau nyampai angka berapa. Gitu. Berarti kalau di sini kan tadi dikurang, tinggal kita bikin aja. Sebenarnya kan dibikinnya cukup sampai tadi itu berarti 2019 ya. Cukup 3. Tapi karena Excel kenapa nggak semua gitu kan. Namanya juga belajar. Buat mastiin juga gitu, kalau belajar usahain sampai akhir. Biar kelihatan ini di akhirnya udah dapat benar belum. Yang benar itu tandanya gimana? Akhirnya tuh di sini 200 juta. Akan sesuai par value. Kalau lebihnya dikit, misalkan 200, 000, 100 misalkan. Biasanya itu karena perbedaan pembulatan. Karena kan di sini sebenarnya nggak bulat mungkin kalau ngerjainnya manual ya. Ngerjain manual kan angkanya pasti ada koma-komaan. Itu kan nanti pasti dibulatin kalau di kalkulator. Kalau di Excel kan dia nggak pakai pembulatan sebenarnya di sininya. Makanya bisa bulat banget angka 200 jutanya. Tapi kalau manual biasanya nyisa-nyisa dikit. Itu nggak masalah. Cuman perhitungan doang. Gitu. Tapi karena Excel ya udah pasti clear gitu, bulat. Oke. Udah dapat kan? Habis itu ngapain? Udah simpen dulu. Kita balik lagi fokusnya tuh ke yang si P-nya sekarang. Kita perhatiin, tadi kan baru dari si S, sekarang lihat si P. P itu di sini beli tadi kan berapa? 50% ya. Dia beli 50% ketika market rate-nya 11. Terus tanggalnya jangan lupa juga 31 Desember 2018. Berarti sisa bisa ditulis juga. Biar nggak lupa misalkan sisa 4 tahun atau 4 periode lagi gitu. Biar nggak kelupaan. Takutnya malah lupa pakai yang 5 kayak yang S tadi. Gitu. Present value-nya sama persis. Sama kayak tadi ngitung si S. Tinggal pakai sama dengan PV. Terus kalau nggak hafal pencet FX-nya ada rate, periode, payment, sama fair value. Bedanya periodenya. Sekarang kan tinggal 4 kali lagi. Gitu. Nanti ketemu. Nah, sama jangan lupa ini kan 50% ya. Tapi kan misalkan aduh bingung 50% itu berarti kan harus 100 juta. Terus ngitung bunganya berarti bukan 20 juta lagi 10 juta. Itu kan terlalu ribet ya.
ngitungnya. Mikirnya 2 kali. Nah, cara gampangnya gimana? Tinggal pakai komponen yang sama tadi, 100% aja. 20 juta sama 200 juta. Tapi di akhir. Di akhir kita kali 50%. Nah, ini salah satu trik gampangnya gitu. Biar cepat ngitungnya, kan kalau 50% oke, bulat. Kalau misalkan 35%, 25%, itu kan mungkin kadang nggak bulat. Jadi kita hitungnya pakai angka yang 100% dulu, nanti di akhir pas udah ketemu nih sebesar X, misalkan jangan X sebesar A misalkan, tinggal kita kaliin aja, kaliin 40%. Jadi nggak perlu dari awal, tapi di akhir aja, biar lebih gampang gitu. Jadi nggak terlalu banyak mikir hitungannya gitu. Biar kita bikin seefisien mungkin gitu. Oh, Kak, itu tadi dikali 40% kenapa? Enggak, maksudnya tadi contoh kalau Oh, 40%. oh, Bukan iya. bukan yang ini maksudnya. Tadi contohnya aja kalau misalkan enggak 100% gitu. Kalau di sini kan 50%, berarti kalinya kali Iya. 50% di rumusnya. Biar enggak terlalu banyak hitungannya gitu. Kan soalnya banyak juga. Jadi kita efisienkan aja. Gitu. Oke. Habis ketemu sama kayak tadi, kita setelah ketemu PV-nya kita bikin tabel amortisasinya. Bedanya apa? Sekarang jadinya interest revenue. Karena kan kita beli bonds-nya, berarti kita dapat revenue. Cash-nya, nah bedanya namanya mungkin di sini karena malas nulis panjang-panjang. Sebenarnya kan kalau yang S tadi tuh sebenarnya ini cash paid. Biasanya kalau versi tabel benernya tuh cash paid kalau nggak salah. Atau pembayaran cash-nya. Sedangkan kalau di P beli itu cash receive biasanya. Kalau nggak salah sih, biasanya pakai tabelnya tuh pakai cash receive. Cuman karena mager dan nggak terlalu substansial, ya udahlah disederhanakan aja. Nulisnya cash juga nggak masalah. Yang penting kan di sini ada, kalau ada revenue berarti cash receive gitu. Jadi nggak perlu ditulis lengkap banget juga nggak masalah. Amortisasinya, lihat aja selisihnya berapa gitu. Ketemu kayak tadi. Bedanya kan tadi expense sama cash, kalau sekarang revenue sama cash. Gitu. Amortisasi ke carrying value-nya gimana? Nambah atau kurang? Prinsipnya sama kayak tadi juga. Gimana? Enggak apa-apa. Ya, Nambah. benar. Karena kan tadi yang penting tuh tujuannya. Tujuannya mau ke 100 juta butuh gimana? Butuh tambah atau kurang? Di sini kan tambah berarti. Jadi nggak perlu ngafal, oh premium tuh harus nambah, diskon harus kurang, nggak perlu gitu. Lihat aja kita di angkanya. Oke, habis itu ngapain? Udah dapet kan semua angkanya. Kita ingat lagi materi bonds. Bonds itu sebenarnya yang kita butuhkan apa? Bonds itu kan ada 2. Ada yang kita pakai buat income from S, sama ada yang kita pakai buat konsolidasi. Nah, tapi karena yang konsolidasi nggak ditanyain, berarti ya udah abaikan aja yang konsolidasi. Fokusnya ke income from S. Income from S itu kan ada 2 tanggal. Sebenarnya tanggal ketika transaksi sama akhir periodenya. Akhir periode. Cuman kebetulan transaksinya itu di akhir periode. Jadinya cuman 1 tanggal kan. Biasanya kan transaksinya entah 1 Januari, entah 1 April. Kalau di sini kan kebetulan sama-sama akhir periode, berarti ya udah cukup di 1 tanggal aja. Nah, apa sih yang kita perhatiin? Yang kita perhatiin itu ada 2 pasangan. Yang pertama, pasangan antara bonds payable dengan investment in bond. Pasangan kedua itu interest revenue dengan interest expense. Jadi yang kita perhatiin cukup 2 pasangan ini aja. Gitu. 2 komponen ini aja. Yang lainnya nggak perlu kita perhatiin. Gitu. Apalagi ini kan cuman income from S yang dibutuhkannya. Jadi ya udah cukup perhatiin 2 ini. Nah, berarti pertama tadi kan transaksi sama akhir periode. Nah, si yang transaksi ini, hasil transaksi ini yang BP itu, yang pasangan BP itu nanti jadinya apa? D itu pasangannya itu akan menimbulkan constructive gain. Jadi anaknya dari pasangan BP itu CG gitu. Sedangkan kalau anaknya interest itu jadinya nanti tuh piecemeal-nya.
Cuman kan kalau di buku tuh namanya piecemeal derecognition. Tapi karena di sini biar gampang ya udah kita singkat PR lagi aja samain. Tuh. Oke. Kak, tadi CG itu apa, Kak? CG. Gimana? CG itu constructive CG. gain. Oh iya. Itu Kalau loss kenapa gitu? berarti CL. Gimana? Itu gimana, Kak, constructive gain? Oke. Constructive gain. Kita tulis dulu ya. Nah, kalau yang aset tetap sama inventory, dia kan mereka berdua munculinnya unrealized ya. Ada Iya. Entah itu kalau aset tetap kan unrealized gain or loss. Kalau inventory Iya. kan profit or loss. Tuh. Nah, di sini kan dia unrealized. Kenapa unrealized? Karena belum terjual. Belum terjual atau belum didepresiasikan. Belum terjual atau belum terdepresiasi. Nah, kalau di sini itu kan kondisinya itu obligasinya dipegang sama P. Obligasi S itu dipegang sama P. Jadi kan S nerbitin, S itu nerbitin, terus dibeli sama si P. Nah, ini kan masih dipegang nih. Obligasi itu dibayarnya kapan? Ketika jatuh tempo. Berarti kan sampai jatuh tempo dia nggak bakalan ada yang namanya itu pelunasan langsung. Biasanya dilunasinya tuh sekali aja di akhir. Buat yang pokoknya. Tapi kan dia ada bunganya, pembayaran bunga. Nah, si pembayaran bunga ini, piecemeal ini kesannya sama aja kayak apa namanya? Sama kayak depresiasi gitu. Kalau di aset tetap. Jadi kayak nyicil-nyicilnya, iya. Tapi di sini namanya kenapa piecemeal-nya tuh piecemeal derecognition. Kalau rekognisi kan artinya mengakui. Kalau derekognisi itu berarti kan membatalkan pengakuannya. Kenapa? Karena kalau yang aset tetap kan asalnya belum terrealisasi, unrealized, belum diakui, terus kita akui. Kalau yang ini justru kebalikannya. Ini kan masih dipegang sama si P, tapi kita asumsikan udah dilunasi. Jadi kita asumsikan udah dilunasi. Atau istilahnya itu kita bikin retirement. Jadi ketika P beli obligasinya S, itu tuh bukan pembelian obligasi. Sama akuntansi itu diasumsikan P sebagai induknya S melunasi obligasinya S. Gitu. Jadi diasumsikan terrealisasi malah. Jadi kebalikannya. Ini padahal belum terrealisasi tapi udah diasumsikan terrealisasi. Makanya constructive gain dia nggak pakai sistem kebalikan kayak unrealized. Dia kalau gain ya udah positif. Makanya di PR-nya karena sebelumnya udah diakui, padahal kan sebenarnya belum waktunya diakui, makanya dia dibatalkan, derecognition, dibatalkan pengakuannya pakai PR. Atau gampangnya kan selalu PR itu kebalikan dari gain or loss-nya. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, udah, Kak. Nah, oke, berarti sisanya tinggal kita hitung aja. Oh ya, satu lagi ya. Constructive gain itu cuman muncul sekali ya. Dia itu cuman muncul sekali ketika tanggal transaksi. Sekali tanggal transaksi doang. Sama kayak unrealized gain atau unrealized profit. Dia kan cuman sekali doang di tahun transaksi. Oke, berarti kita tinggal hitung aja. Tinggal kita hitung pasangan tadi. Tadi kan ada yang pertama tuh pasangan bonds payable dengan investment. Transaksinya kan tanggal berapa? 31 Desember 2018. Ya udah tinggal kita lihat aja saldonya. Bonds payable di 31 Desember 2018 berapa? Itu kan kita pakai biru ya. Yang ini nih, 206 juta. Tapi ingat, yang dibeli sama si P berapa? Cuman 50%. Makanya yang saldo 31 Desember itu kita kalikan 50% dulu. Ketemu 103 juta. Nah, sekarang yang giliran investmentnya. Investmentnya berapa? Ada di bawah. 31 Desember 2018 itu 96 juta sekian. Kita tinggal pindahin aja. Pindahin. Terus kita selisihin. Nah, selisihinnya kan udah dapat nih angka. Terus kita bingung misalkan ini positif atau negatif. Ini gain atau loss. Gampangnya gimana? Kita bikin jurnal pembalik.
berarti kebalikannya. BP itu bonds payable kan normalnya di kredit. Kebalikannya di mana? Di debit. Investment normalnya debit, berarti kebalikannya kredit. Kita masukin angkanya. BP 103, investment 96. Yang kurang di mana? Debit atau kredit? Yang kurang berarti kan di sisi kreditnya. Debitnya 103, kreditnya 96. Berarti kan selisih yang 6,3 itu kita simpan di kredit. Nah, yang di kredit itu gain atau loss? Yang di kredit itu yang gain. Gain. Gain kan yang disimpan normalnya di kredit. Berarti, oh, selisih ini berarti dia itu adalah konstruktif gain. Jadi kita nggak perlu ngafalin, ini rumusnya investment dikurangi BP atau BP dikurangi investment. Nggak perlu. Kita yang penting hitung selisihnya aja. Kalau lupa, kita bikin ilustrasinya aja. BP debit, investment kredit. Yang kurang mana? Kalau kurang di kredit, berarti itu jadi gain. Kalau kurang di debit, itu jadi loss. Jadi kita nggak perlu ngafalin rumusnya bonds payable kurangi investment atau investment kurangi bonds. Yang penting kita selisihin aja gitu. Nggak perlu. Jadi kita ngurangin hafalannya gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak yang harus dihafal. Gitu. Oke, sama jangan lupa itu masuk periode kapan? Transaksinya kan Desember 2018. Berarti kita masukin ke income from 2018. IFS 2018. Gitu. Ini kan akhir periode ya. 31 Desember. Berarti kan udah lewat. Periode pembayaran bunganya udah lewat. Berarti di 2018 itu nggak bakalan ada PR. Nggak bakalan ada piecemeal. Karena kan setahun cuma sekali doang. Periode pertama udah kelewat. Berarti piecemealnya itu adanya tahun kapan? Di tahun berikutnya. Di 2019. Bisa dilihat di sini. Di tabelnya si P, yang pertama kan kosong nih, interestnya kosong, cash-nya kosong, karena kan dia kelewat satu periode. Gitu. Berarti piecemeal-nya baru muncul di 2019. Nah, tadi kan dibilang piecemeal-nya itu pasangan interest sama interest, expense, dan revenue. Caranya kayak tadi aja. Revenue, lihat di 2019 berapa? 2019 itu 10.068. Bisa dilihat di tabelnya. Kita pindahin revenue. Expense-nya kita lihat juga. Expense 2019 itu ini 18.583. Kita pindahin lagi. Tapi jangan lupa kalau expense itu kita kaliin dulu 50%. Bukan expense maksudnya yang CS kan dia 100%, sedangkan P-nya kan cuma 50. Berarti expense-nya harus kita kali 50%. Karena kan yang intercompany-nya cuma 50-nya. Nah, selisihin. Dia positif atau negatif, yang ini nggak perlu mikir. Tinggal lihat yang atasnya aja. Kalau konstruktifnya positif, PR-nya pasti kebalikannya. Gitu. Berarti kalau ada CG, PR-nya pasti negatif. Gitu. Karena PR itu pasti kebalikannya. Dari CG. Kalau yang atasnya konstruktif, loss kan negatif. Berarti PR-nya pasti positif. Gitu. Misalkan, wah itu kan cocok logi. Kita buktikan aja. Sama kayak tadi, bikin pembalik aja. Interest revenue, interest expense. Revenue-nya di debit 10, expense-nya di kredit 9. Ini kan jelas kurangnya di kredit. Harusnya kan ini jadinya gain. Kalau kayak gini kan harusnya gain. Nah, tapi kita kan nggak bikin jurnal itu. Yang jurnal atas ini juga ya, yang pembalik yang biru tadi. Ini tuh kita nggak jurnal ya, nggak di jurnal. Nggak di jurnal. Jadi cuman gaib doang. Karena kan tadi ingat di awal apa? Kita asumsikan, berarti nggak ada jurnalnya. Makanya ketika, loh, pas interest ini kan harusnya jadi gain dong. Kan yang kurang di kredit. Loh, kenapa enggak? Karena apa? Karena nggak ada jurnal. Jadi di P ataupun S dia nggak bikin jurnal ini. Nah, jurnal interest pada, revenue pada expense, kita bedain dulu deh. Warnanya kotak hijau. Nah, yang kotak hijau ini, kita bikinnya tuh buat konsolidasi. Makanya nanti akunnya tuh gain on retirement. Kalau buat yang di income from S, kita nggak ada jurnal-jurnalan. Jadi kita cuma ngitung doang.
piecemeal juga. Di sini kita nggak perlu lihat jurnalnya gimana. Pokoknya ini kebalikannya aja. Gitu. Jadi yang ada jurnal-jurnalan itu cuman konsolidasi ya. Yang di sini. Nah, yang bagian income from S itu tidak ada jurnal. Tidak ada jurnal. Jadi dia nggak ada jurnal-jurnalan kayak interest expense pada revenue, enggak. Tuh, dia ambilnya cuman angkanya. Dia ambil angkanya, terus masukin ke komponen income from S. Gitu. Jadi yang kita ambil ya udah, pokoknya hasilnya ini. Hasilnya kan udah nih, CG18 sama PR19. Udah beres nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Oke. Nah, angkanya kan udah kelar semua. Sisanya ngapain? Sisanya kita tinggal ngitung. Tadi kan yang ditanya apa? Dia mintanya investasi sama income from ya. Di sini nggak diminta NCI ya sebenarnya. Cuman ya karena tadi Excel jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Nggak masalah. Karena kan sebenarnya sama aja. Kita bikin income from S. Ini kan template banget. Sempat kita bahas. Yang pertama itu pasti net income dulu. Net income kan ada di soal ya tadi. Udah kita lihat di sini. Kita tinggal pakai aja. Tapi hati-hati. Income from S. Itu kan judulnya from S. Berarti net income yang kita pakai itu net income-nya si S. Saya kadang-kadang pas ujian kan lupa. Kita malah pakai net income-nya yang P. Hati-hati gitu. Itu kan kesalahan yang sayang banget gitu. Kayak simple tapi salahnya fatal gitu kan. Makanya di sini sebenarnya lebih baik kasih namanya bukan NI doang tapi NIS gitu. Kasih namanya biar nggak lupa. Jadi di sini NIS. Jangan net income doang. Nah, kita langsung hitung sekalian aja 3 tahun. Kenapa? Karena kan template-nya sama. Jadi kita hitung samping-sampingan aja 3 tahun semuanya. Net income S, itu kan kita tinggal kaliin aja net income S-nya berapa kali persen kita. Gitu. Contohnya nih, contohnya di 2017, laba bersihnya PT Senja itu 80 juta. Tadi kan kita cuma punya 90%. Tinggal kita kali aja. Berarti 80 juta kali 90%. Ketemu hasilnya 72 juta. Atau kalau mau penasaran, Excel-nya bisa dibuka juga. Di sini kan, nah kalau diklik kolomnya kayak tadi ada rumus-rumusnya. Kelihatan nih, mana kali mana, atau apa kali apa. Gitu. Oke, jadi kita nggak perlu bahas semua hitungannya ya. Intinya kalau net income, tinggal net income-nya kali persenannya. Amortisasi. Amortisasi juga sama. Tinggal cari amortisasinya. Tapi kan tadi kita udah hitung di awal, tinggal kita pindahin. Nah, ini kan ada nih amor 17, 18, 19. Sama-sama 4,5 juta. Jangan lupa, dia positif atau negatifnya lihat ya. Tinggal kita pindahin. 17, 18, 19, 4,5 juta sama semua. Kebetulan. Ya udah pindahin. Terus apa? Tadi kan ada aset tetap, ada unrealized loss. Nah, hati-hati lihat dia unrealized loss-nya tanggal berapa? Tadi itu kan unrealized loss-nya itu 3 September 2017. Berarti masuk ke 2017 aja. Nah, di sini nih kalau dilihat itu dia cuma satu doang. Terus hati-hati. Tadi kan ini apa? Downstream atau upstream? Tadi downstream atau upstream ya? Lupa. Downstream. Downstream ya? Oke. Iya. Kalau downstream berarti khusus 100%-nya itu di P. Makanya di sini kosong nih. Kosong. Gak ada unrealized loss, gak ada piecemeal dari yang tadi apa ya? Building ya? Building. Iya. Makanya di NCI kosong. Sedangkan kalau net income sama amortisasi kan pasti ada. Tadi kan karena dikaliin kepemilikannya. Makanya enak di sini sekaligus tuh biar kelihatan gitu. Soalnya ada kemungkinan juga bisa jadi soalnya sekaligus sama NCI buat tahun sekarang. Jadi sengaja di samping-sampingin aja. Karena kan sebenarnya NCI itu sisanya.
Kalau dia upstream berarti baru dapat kebagian. Contohnya di sini. Yang, oh ya lanjut dulu ya tadi. Ada PR-nya. Piecemeal-nya kan sebenarnya tadi juga udah kita hitung. Tinggal kita pindahin aja. 17 berapa, 18, 19 berapa. Kita kan udah dihitung di atas tadi. Makanya yang enaknya alur ini tuh kita udah smooth banget gitu. Semua kita hitung di awal, di akhir tinggal masukin doang ke format. Formatnya kan udah template. Oke. Selanjutnya ada apa? Constructive gain. Nah, constructive gain itu hati-hati. Tadi kan apa? Upstream kan transaksinya. Berarti harus kita kalikan persenan. Nah, tandanya gimana? Dia pasti ada juga di NCI. Di sini. Si P berapa persen, NCI berapa persen. Nah, jangan lupa tanggalnya kapan. Ini kan Desember 2018. Berarti masuknya di 2018. PR-nya tadi berapa? PR-nya 2019. Jangan lupa juga kali persenannya. Sisanya tinggal kita jumlahin aja. Ketemu income from S-nya tahun 17 sampai 19. Gitu. Habis itu apa? Tadi kan tinggal saldo investmentnya. Saldo invest. Sebenarnya kan ada jurnalnya juga, cuman jurnal mending terakhir aja. Atau mau jurnal dulu baru saldo juga nggak masalah sih. Cuman biar alurnya barengan aja, hitung dulu semua baru di akhir jurnal. Tapi itu bebas sih urutannya. Kalau saldo itu kan tinggal saldo awal tambah income from S kurangi dividen. Berarti bentar, kurangi. Kita tambahin income from S17 kan ada di atas. Income from S18 ada, 19 ada. Dividen. Dividen kan tadi belum kita hitung ya. Tapi kan dividen itu tinggal dividen S-nya berapa kali persenan kita berapa. Jangan lupa dividen itu mengurangi ya. Mengurangi saldo investment kalau di ekuitas. Jadi di sini tinggal kita jumlahin aja. Nanti ketemu saldo investment in S-nya. Nah, di sini tadi ada yang nanya investment in bond-nya juga nggak ya? Di sini nggak disebutin sih, cuman masukin aja nggak masalah. Karena kan investment in bond kan saldonya udah tahu juga. Di tabel amortisasi tinggal kita pindahin. Jadi kan mending lengkap daripada kurang kan. Dan kita nggak ngitung sebenarnya kan, tinggal mindahin aja dari tabel amortisasinya. Lihat aja, yang diminta kan 31 Desember 2019. Tinggal kita pindahin aja. Gitu. Udah beres. Buat yang saldonya. Sisanya apa? Tinggal jurnal. Jurnalnya kan sebenarnya cuman tadi tuh apa ya? Yang diminta tuh terkait investasi sama income from S. Yang pertama kan pasti pembeliannya. Pembelian investasi kan cukup investment pada cash saja. Langsung. Ini kan sederhana. Sebenarnya ini yang jurnal penjualan bangunan itu ini harusnya nggak masuk sih. Maksudnya nggak diminta gitu. Ini opsional aja. Kalau emang mau di jurnal boleh. Karena kan ini nggak terkait sama investasinya. Ini kan nggak ada akun investment atau nggak ada akun income from S. Jadi sebenarnya nggak harus. Tapi kalau misalkan wah gabut nih, waktunya nyisa banyak, ya udah jurnal pun nggak masalah sebenarnya. Nggak mungkin disalahin juga harusnya sih. Oke. Nah selanjutnya apa? Oh ya ini nomor 1 tuh 2017 ya maksudnya tuh. Kan 1, 2, 3, 17, 18, 19. Tadi kan pembelian investasi di 2017, terus dividen. Jangan lupa, dividen kalau metode ekuitas itu cash pada investment. Kan kalau ekuitas itu langsung mengurangi investmentnya. Gitu. Terus terakhir apa? Terakhir income from S. Sebenarnya income from S kan ini bisa kita pecah juga. Bisa kita bikin 4 jurnal sebenarnya. Yang net income, enggak deh, bukan 4, bisa kita bikin banyak. Sebenarnya, nah ini, sebenarnya kita bisa bikin satu-satu. Kita bikin untuk net income, kita bikin amor, kita bikin unrealized, piecemeal-nya, konstruktif, sama piecemeal lagi. Berarti 6. Sebenarnya kita bisa bikin 6 jurnal, tapi kan nggak mungkin gitu. Waktunya nggak bakal cukup. Apalagi kalau lihat poinnya itu dia cuma 20% kalau nggak salah. Nggak worth it gitu kalau kita pecah.
Iya. Meskipun kan resiko kalau ada salah hitung di salah satunya jadi lebih kecil, tapi mending sekalian aja lah, gabung aja. Karena waktunya nggak bakal cukup. 6 kali 3 tahun gitu. 6 kali 3, 18. Hanya untuk income from S. Itu kan kayak kebanyakan. 18 Nggak Junda lah, kebayang. Kak. Iya, Iya. nggak worth it kan. Kayak Iya. cuman income from S-nya doang sebanyak itu. Padahal kan boleh aja kita gabung juga kan sebenarnya. Kita gabung aja langsung ambil saldo akhirnya berapa. Karena kemungkinan nilai per jurnalnya pun pasti kecil gitu. Jadi ya udahlah gabung. Tapi kalau mau dipisah juga nggak masalah sih. Jadi tinggal income from S. Ini untuk net income-nya, misalnya ini untuk amortisasinya dipisah pun nggak masalah. Atau langsung ini kayak gini, saldo akhir. Sisanya tahun berikutnya kan sama aja, cuman malah lebih dikit. Lebih dikit. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan itu tahun-tahun berikutnya kan cuman ini. Dividen, income from S, sama kalau ini kan kebetulan ada investasi pada bond di 2018. Investment pada bond kan investment in bond pada cash. Dividen kan sama, income from S sama. Terus, nah di tahun ketiga tambahannya ini ada interestnya. Ada amortisasinya juga kan. Ada amortisasi. Di sini mau cash atau mau interest receivable bebas. Tergantung asumsi pembayarannya itu 1 Januari atau 31 Desember. Asumsi bayar bunganya. Yang penting kan setahun sekali tadi. Dividen sama income from S-nya masih sama persis juga. Gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di sini. Fokusnya di soal ini lebih ke hitungan sama konsepnya tadi. Kalau konsepnya udah dapet, gampang kan? Karena kan sisanya tinggal template. Sebenarnya kan alurnya dari tadi ini sebenarnya template kayak yang udah dipelajari sebelumnya. Jurnalnya pun nggak ada yang aneh-aneh. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Belum ada. Oke, berarti buat nomor 1 clear ya. Iya. Oke, kalau nomor 2 tuh tentang apa ya? Oh, interim. Nomor 2 interim pertanyaannya dibikin eliminasi ya. Diminta pertanyaan itu minta untuk membuat jurnal eliminasi. Oke, berarti kan sebenarnya alurnya kurang lebih sama persis kayak tadi. Di sini dibilang cost atau ekuitas nggak ya? Oke, kita baca dulu aja ya. Nah, sama kayak tadi. Kita bisa highlight dulu di soalnya. Kalau online kan bisa pakai PDF atau misalkan punya printer di rumahnya terus soal ujiannya mau di print dulu terus di highlight boleh. Tapi gampangnya tuh enaknya di highlight dulu aja. Jadi yang penting-pentingnya. Biar apa? Biar kita nggak lupa. Terus biar bacanya juga lebih cepat. Contohnya kayak di sini. Kayak tadi kan. Paragraf pertama itu kan kurang lebih biasanya ya. Kayak tadi itu investment cost, equity S, sama excess biasanya. Kita kan kurang lebih udah tahu, oh yang harus dicari itu apa aja. Yang pertama ini kan, pasti si persen kepemilikannya. Di sini 75%, terus tanggalnya kapan? Ini kan soal interim, pasti nggak mungkin 1 Januari atau 31 Desember. Di sini 2 Juni 2018. Terus di sini cost-nya. Cost-nya 360 juta. Oke, itu kan buat investment cost. Nah, di sini ada sedikit variasi nih. Laporan keuangan. Jadi equity S-nya tuh yang diketahui itu akhir 2017. Bukan 2 Juni-nya. Diketahui katanya equity S di akhir 2017 itu ada share capital 300 juta sama RE 103 juta. Nah, berarti kan ini udah kelihatan nih. Kita harus ngapain? Kita harus update. Kita harus update equity S-nya. Equity S-nya ke saldo kapan? Saldo 2 Juni. Buat apa? Buat nyari excess-nya. Jadi buat nyari excess-nya kita harus ngupdate dulu saldo equity S-nya. Gitu. Ini yang pertama. Oke, terus katanya kalau ada selisih, di sini dibilangkan fair value net assetnya sama dengan book value,
Terus selisihnya berarti dialokasikan kemana? Ke paten. Oke, berarti sama kayak yang tadi ya. Dialokasikan ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Oke, berarti di sini masih ada yang kurang nih datanya buat nyari excess-nya. Nah, untuk mengupdate saldo equity S itu gimana? Ini beberapa orang mungkin masih Iya. bingung juga gitu. Nah, yang Iya. penting kan di sini RE akhir itu kan cara nyarinya, garis besarnya ya, itu RE awal ditambah delta RE. Nah, garis besarnya kan kayak gini sebenarnya rumusnya. Terus kita pecah rumusnya biar lebih detail. Delta RE itu dari mana sih dapatnya? Kita pecah. Ini namanya belajar konseptual. Jadi kita pelajari dulu dari yang garis besarnya, konsep dasarnya, terus kita detailin satu-satu. Oh, delta RE itu kita dapat dari mana? Net income dikurangi dividen. Nah, ini kan kalau bentuk yang biasa, udah clear lah. Tapi yang jadi masalah, kita kan udah transaksinya itu ada akuisisi induk sama anak. Berarti di sini net income-nya ada 2 komponen. Hati-hati. Yang pertama ada spared income. Spared income itu biasa sebutan lainnya itu operating income. Nah, kita tambahin. Kita tambahin dengan tergantung kita pakai cost atau equity. Kalau equity, kemarin kan kita sempat bahas kalau nggak salah buat yang awal, yang review UTS. Equity itu berarti Iya. kita tambahnya apa? Kita tambah income from S. Untuk proses Kalau cost itu berarti kan kita tambah ke dividen. dividen income. Biasanya banyak yang lupa di sininya. Suka bingungnya tuh gimana cari RE akhir. Gitu. Nah, caranya gini, konsep dasarnya kan tinggal tambah delta RE. Tapi delta RE itu dari mana? Delta RE itu kan dari yang net income dikurangi dividen. Nah, karena sekarang udah ada akuisisi, net income-nya tuh kan biasanya ya di beberapa soal dipecah dulu. Jadi yang diketahuinya cuma spared income atau operating income-nya. Maka harus kita tambahin, tergantung dia pakai metode cost atau dia pakai metode ekuitas. Tuh. Nanti bisa ketemu RE-nya berapa. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya dibilang selama Juni 2018 sampai Desember 2018 terdapat transaksi penjualan barang dagangan. Oh, berarti ini pasti intercompany nih. Dari kalimat awalnya udah kelihatan intercompany yang inventory. Barang dagangan kan inventory ya, bahasa akuntansinya. Di sini dari mana nih? Dari S ke P. Berarti kan upstream ya. Penjualan dari S ke P itu upstream. Oke, kita simpan sebesar 85 juta. Oke, dari penjualan barang dagangan yang mana? Dari penjualan tersebut ada yang belum kejual katanya, ada yang masih disimpan di gudangnya P. Jadi enggak semuanya langsung kejual di 2018 tuh katanya. Tapi sebagian masih ada, sisanya tuh 19 juta. Nah, si 19 juta itu yang akan kita pakai buat ngitung UP nantinya. Oke, berarti udah kelihatan nih, oh ada buat ngitung UP itu nanti dari angka 19 juta ini pasti kita pakainya. Jadi kita simpan. Jadi pas baca itu kita bisa sambil pahami, oh ini tuh dipakainya buat apa. Jadi pas ngitung tuh lebih cepat. Gitu. Oke, kemudian PT Sarmili mengenakan gross profit 20% atas penjualannya. Nah berarti ada margin nih, 20% dari penjualan. Oke, ini tuh istilah lainnya tuh bisa kita translate-nya tuh 20% kali harga jual. Gitu. Oke, kemudian selain itu katanya pada 15 Oktober 2018 ada penjualan equipment. Oh, berarti digabung nih satu paragraf ada intercompany lain. Ada aset tetap juga. Digabung ya di sini. Padahal sebenarnya enakan dipisahin aja biar lebih fokus kan. Cuman kebetulan di sini digabung.
Gitu. Di sini ada juga equipment, tapi sekarang dari P ke S. Berarti downstream. Nah, di sini sengaja mungkin biar ada sedikit triknya gitu, diputar-putar. Ya. Atasnya upstream, bawahnya downstream. Tuh. Terus di sini udah langsung dibilang nih, dia udah enak banget, mungkin ngerasa bersalah juga. Ini udah dibikin pusing kan, ya udahlah, langsung aja dikasih tahu unrealized-nya berapa. Keuntungannya kan 12 juta. Ini udah enak nih, udah langsung dikasih tahu. Tapi kadang kalau udah dikasih tahu gini, malah beberapa orang jadi mikir terlalu keras kan. Berarti ini nanti ngitungnya gimana? Padahal kan udah dikasih tahu gitu. Karena mereka biasa susah mungkin dikasih yang mudah gini tiba-tiba bingung gitu loh. Gak mungkin ini langsung. Biasanya kan kayak gitu kalau mahasiswa. Gak mungkin dosen ngasih yang gampang. Biasanya tiba-tiba kepikiran. Padahal ya udah kan, tinggal pakai aja gitu. Gak usah dipikirin lagi, tinggal pakai. Oke, itu yang aset tetapnya katanya. Sampai 31 Desember katanya nggak dijual. Karena biasanya emang intercompany aset tetap jarang ada yang sampai dijual gitu. Kalau langsung dijual itu terlalu gampang. Juralnya cuma satu soalnya. Udah langsung penjualan aja. Gitu. Oke. Berikutnya informasi lainnya katanya Sarmili memberikan dividen kepada pemegang sahamnya tanggal 15 Januari sama 15 Juli. Nah, dari sini kita udah harus paham nih, ini kan intercompany 2 Juni. Berarti di sini kan 2 tanggal ini beda nih. Yang 15 Januari itu masuknya kemana? Ke pre-acquisition, karena kan sebelum. 15 Juli itu kan setelah masuknya ke post-acquisition. Nah, jadi kita harus teliti terkait tanggalnya nih, karena kan interim. Mana yang masuk ke pre, mana yang masuk ke post. Gitu. Oke. Nah, di sini angkanya sama, masing-masing 15 juta. Kemudian mana? PT Pamulang menggunakan metode ekuitas. Nah, udah clear berarti ya. Kita pakai ekuitas di sini. Terus selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, dalam laporan keuangan tahun 2018 dibilang katanya ada sales 250 juta, COG 150, expense 25 juta. Abaikan PPH. Penjualan dari hisar milik ke Pamungkas termasuk ke penjualan semester kedua tahun 2018. Nah, ini kan sebenarnya nggak didetailin nih. Kayak dia tuh tiap bulannya tuh sama rata atau gimana? Gitu kan. Di sini kan nggak, jadi kita buat nyari pre-acquisition-nya gimana? Di sini nggak dibilang kan. Pembagian sales-nya tuh gimana sih tiap bulan? Kita boleh aja pakai asumsi sama rata. Nah, kalau kita mau pakai asumsi sama rata itu ada, lihat dulu ada syarat-syaratnya nggak? Di sini ada nih. Ada syaratnya tuh yang pertama, penjualan Sarmili ke Pamulang itu masuk semester kedua. Sarmili ke Pamulang tadi kan yang inventory nih yang 85 juta. Nah, kita tulis dulu berarti syaratnya tuh si yang 85 juta itu harus masuk ke semester kedua yang otomatis masuk ke pos akuisisi kan. Kita coba dulu nih. Kita pakai asumsi sama rata, lolos nggak syarat ini? Tadi kan 250 juta kita bagi 12 bulan. Sebenarnya nggak perlu bagi 12 bulan sih. Langsung aja bagi 2. Kan biar tahu dulu, bisa nggak dibagi sama rata. Kalau dibagi 2 kan 125 juta. Nah, syaratnya kan di semester 2 minimal. Ini kan kalau kita translate, minimal semester 2 tuh harus ada 85 juta. Oh, berarti kalau gini kan semester 1 125, semester 2 125 juta ini sah-sah aja kan? Kita pakai gini. Beda halnya kalau misalkan gini nih. Si penjualannya itu bukan 250. Ini contoh ya. Kita asumsikan misalkan penjualan selama 2018 itu, bentar, warnanya itu terlalu gelap. Misalkan kita asumsikan penjualannya itu cuman 150 juta misalkan selama 2018. Syaratnya masih sama ya kata tadi. 85 juta P ke S, S ke P itu harus semester 2. Kalau ini kita pakai asumsi sama rata, dibagi 2 kan masing-masing 75 juta. Nah, ini nggak bisa. Berarti kita nggak bisa pakai asumsi sama rata tadi.
Kenapa? Karena kalau kita pakai sama rata, berarti kan semester 1-nya 75, semester 2-nya 75. Padahal tadi ada syarat. Penjualan S ke P itu yang sebesar 85 juta itu harus di semester 2. Berarti nggak bisa nih kalau 150 juta dengan asumsi sama rata. Nah, kalau nggak bisa, gimana ngakalinnya? Kita bisa ngakalinnya tuh dengan cara, sebenarnya ini asumsi-asumsi random aja sih. Kita keluarin dulu aja. 150, keluarin dulu yang 85 jutanya. Sisanya berapa? Sisanya kan, ini berapa ya sisanya? 7, 8, 50, berarti 15, 65 juta ya? Ya, 65. Kita boleh aja sebenarnya. Ini kan nggak ada di soal. Kita asumsiin sendiri aja 85 dijadiin semester 1, 65 kita jadiin semester 2. Boleh aja kayak gini. Atau yang 65 ini kita bagi 2 dulu. Jadi 32,5-nya kita masukin ke semester 1, 32,5 sisanya masuk semester 2. Jadi semester 2 itu totalnya ada tambah 85 tadi 117,5. Boleh. Jadi ini asumsi-asumsi bebas gitu. Yang penting asumsinya masuk akal gitu. Sesuai dengan kalau ada syaratnya. Kayak di sini kan syaratnya tadi 200, dalam 250 juta, 85-nya itu harus ada di semester 2. Kalau dibagi sama rata kayak tadi masih masuk. Berarti ya udah, tinggal kita bagi rata aja kayak tadi. Berarti tiap bulan berapa? Tiap bulan itu 250 bagi 12 berapa ya? Bentar. Dapat berapa? 250 bagi 12 itu sekitar 20,833 juta ya. Ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu nyari per bulan. Yang penting itu kita nyari apa? Kalau interim itu kan nyari mana yang pre, mana yang post. Iya. Nah. Tadi kan post acquisition tuh berarti setelah tanggal 2 Juni ya tadi tuh. Berarti kan pre itu 5 bulan, post itu 7. Langsung aja. Kita proporsi aja 5/7 kali 250. Yang ini 5/7, sorry. 5/12. Ini 7/12 kali 250. Jadi kita nggak perlu bagi per bulan. Langsung aja dialokasiin mana yang pre-akuisisi, mana yang post-akuisisi. Gitu. Tapi nanti aja ya kita hitungnya. Kita beresin dulu datanya biar sekalian. Oke. Tadi udah ya, udah habis datanya. Iya. Oke. Udah habis. Nah, tadi kan RE-nya harus kita update kalau kita mau nyari excess. Cara ngupdate RE kan tadi kita tambah delta RE-nya. Delta RE kan butuh net income. Dividennya kan tadi udah ada ya. Dividennya kan ada. Ada yang 15 Januari sama 15 Juli. Berarti dividennya udah aman nih. Net income. Net income harus kita cari. Cari sampai ke tanggal akuisisinya itu kan 2 Juni. Berarti net income-nya itu harus kita ambil yang pre-acquisition dulu. Gitu. Di sini kan kok bisa sih baca soal langsung paham apa yang dicari. Nah, itu namanya pengalaman gitu. Karena kan udah beberapa semester yang lalu. Jadi udah nyobain beberapa soal. Jadi udah paham gitu gimana caranya. Makanya kita AKL tuh harus banyak latihan tuh kayak gitu. Supaya kita tahu, oh ini tuh nanti kepake buat nyari apa, ini kepake buat apa. Oh nyari ini tuh butuh apa aja. Kalau bingung balikin lagi. Selalu kita balikin ke konsep dasarnya. Masukin ke konsep dasar, terus lihat komponennya ada semua nggak? Oh delta RE nggak ada, kita pecah lagi. Net income sama dividen. Oh dividen udah ada nih. Net income, oh net income nggak ada. Net income kan kita cari dari mana? Sales dikurangi expense. Gitu. Itu kalau kondisi biasa. Tapi kan kita akuisisi, berarti ada spread income sama ada yang income from S atau dividend income, tergantung metode. Tapi kan kita tadi udah tahu, kita pakai metode ekuitas. Income from S kan bisa kita cari nanti. Nah, sekarang operating income-nya dapat dari mana?
Tinggal sales dikurangi expense. Nah, kalau kayak gini kan udah dapat semua angkanya. Tinggal kita masukin. Jadi itu manfaatnya kita belajar dari konsep, bukan dari hafalan rumus. Kalau kita cuma ngafal rumus kan bingung. Net income-nya nggak ada gimana. Mending kalau net income itu kan gampang nyarinya misalkan. Tapi kalau angka yang lain, misalkan komponen lain yang lebih ribet, gimana? Makanya kita pahaminya dari konsep rumus paling sederhananya dulu, terus nanti kita perlebar gitu, perluas lagi sampai dapat angka-angkanya. Oke. Kak mau tanya, kalau delta RE itu emang cara nyarinya net income dikurangi dividen. Nah, cara nyari RE kan, ya benar. Tadi kan sebenarnya kita tuh dasarnya tuh tinggal tambah perubahan RE kan. Delta RE kan perubahan RE. Cuman perubahan RE Iya. nyarinya gimana? Net income dikurangi dividen. Gitu. Betul. Kalau misalnya udah diketahui delta RE-nya di soal bisa nggak? Bisa. Gitu. Nah, Jadi bisa gimana jadi kan soalnya? soalnya tuh bisa kayak gini. Misalkan tadi kan akhir 2017 ya. Akhir 2017 RE-nya itu misalkan 200 juta. Oh, nomor 4 ya ini. Ya, kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 bentuknya Oh, kayak gitu. Nyari RE-nya nggak diketahui kan, seingatku. Iya. Terus ada akhir 2018. Sorry. Akhir 2018 berarti. Diketahui RE-nya tuh misalkan 320 juta. Ya ini kayaknya soal nomor 4 sih yang kayak gini. Nah ini kan delta RE itu didapat dari mana? RE2 dikurangi RE1 kan gampangnya. Nah RE2 iya. kan 2018 tinggal dikurangi 2017. Ini kan Oh, perubahannya 120 juta berarti. Berarti nanti tinggal dipecah. Oh delta RE-nya udah tahu nih. Delta RE 120 juta. Delta RE itu tadi gimana? Net income kurangi dividen. Dividennya udah diketahui kan. Kalau nggak salah di nomor 4 udah. Misalkan dividennya tahu nih 30 juta. Oh berarti net income-nya berapa? 90 juta. Gitu. Iya ini nomor 4 nih kalau nggak salah. Ingat soalnya nyari ada yang harus dicari dulu kan RE. RE-nya tuh nggak diketahui ya kalau nggak salah. Benar. Nah cara nyarinya tuh kayak gitu. Ini contoh variasi lainnya ya. Jadi diketahuinya RE akhir sekarang sama tahun depannya. Atau RE akhir kemarin sama yang sekarang. Jadi pasti ada, pokoknya pasti menuin salah satu dari rumus ini gitu. Lihat dulu paling umumnya dulu. Delta RE ada nggak? Delta RE kan nyarinya dari RE2 dikurangi RE1. Oh nggak ada. Berarti kita cari net income-nya ada nggak sama dividen. Oh net income-nya dipecah. Misalkan jadi spread income atau operating income. Ada nggak? Kalau ada bisa kita cari. Gitu. Oke, ada lagi? oke, belum ada Kak. Ya itu pasti nomor 4 kalau nggak salah. Bentar penasaran ya kita scroll dulu. Kalau nggak salah ada tanda tanya RE-nya. Nah iya kan. RECP-nya ya. RECP-nya tanda tanya. Itu nanti Oh, ngitung dulu kalau nggak salah. REP terus RE akhirnya pasti kosong juga. Yang nomor, ya benar nomor 4 agak lebih ribet soalnya banyak yang kosong gitu. Harus kita hitung dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita beresin satu-satu dulu ke nomor 2-nya. Nomor 2 itu tadi kan udah kita baca ya. Oke. Nah, harusnya kan kita ngerjain sebenarnya kayak biasa. Investment cost, equity, sama excess. Cuman yang jadi masalah, kok nggak bisa di itu ya. Nah, oke, RE-nya itu kan harus yang 2 Juni 2018 buat nyari excess-nya. Excess kan harus perbandingannya harus sama. Investment sama equity S-nya harus pada tanggal transaksi. Tapi kan belum ada nih. Ini 120 juta dari mana? Belum ketemu kan sebenarnya. Ini, nah sebenarnya kita bisa nyarinya bisa nanti di akhir atau bisa nyari di awal. Karena kan sebenarnya dia butuhnya buat apa? Buat nyari ini, excess-nya. Excess sama amortisasi excess-nya.
Jadi bebas sebenarnya mau nyari di awal atau di akhir. Nah, kalau misalkan mau nyari di awal nih, caranya gimana? Tadi kan rumus dasarnya itu RE akhir itu kita cari dengan RE awal Kalau dikurangi ditambah delta RE. berapa? Kayak gitu Iya. kan. Delta RE-nya tapi kan karena nggak ada kita pecah jadi net income sama apa tadi dividen. Nah, net income-nya belum ada juga. Berarti kan kita pecah lagi. Kita pecah lagi. Ini kan si S ya. Si S kan nggak punya anak perusahaan. Diasumsikannya tuh. Berarti kan cukup tinggal sales dikurangi expense. Nah, ini kan udah ada nih sales-nya. Sales sama expense kan udah diketahui. Bisa aja kita pilihannya tuh sales-nya kita proporsiin dulu kayak tadi. Yang mana ya tadi di awal. Nah, ini kita kaliin 5/12 kali 250 atau kalau mau lebih efisien, ya udah kenapa nggak kita cari income-nya dulu. Makanya di sini di sebelah kanan atas kita masukin dulu semuanya. Kita hitung sales-nya berapa, COGS berapa, expense berapa, full 1 tahun dulu. Biar sekali ngitungnya. Nanti udah ketemu net income-nya baru kita alokasiin. Gitu. Ini cara yang lebih efisien daripada sales-nya kita bagi, COGS-nya kita bagi, expense-nya kita bagi. Itu terlalu ribet menurutku. Jadi mending kita jumlahin dulu setahun, ketemu net income, udah ketemu kan. Tadi kan sales 250, COGS 150, sama expense 25. Kita jumlahin ketemu net income 75 juta. Nah, baru kita alokasiin. Yang kita butuhkan kan 5 bulan. 5 months. 5 bulan. Kita alokasikan kayak tadi. Tinggal 5/12 kali 75 juta. Nah, kalau ini kan angkanya jadi bulat. Kalau tadi kan jelek. 5/12 kali 250 kan nggak bulat gitu. Makanya lebih enak juga kayak gini. Karena biasanya angkanya tuh lebih bulat. Ketemu pre-acquisition-nya. Tapi hati-hati, ini masih 100% ya. Ini masih 100% kondisinya. Sedangkan kan nanti kalau buat nyari di konsolidasi, waktu konsolidasi kan nanti kita pakainya yang mana? Harus kita kalikan presentasi kita kan yang 75%. Sorry. Kegeser. Nah, waktu konsolidasi kan kita harus pakai yang 75%-nya bukan 100. Tapi itu buat nanti aja. Di sini kan kita belum mikirin sampai ke konsolnya dulu. Jadi kita pakai yang 100% dulu. Ketemu nih pre-acquisition income-nya 31, terus dividen. Pre-acquisition dividen kan tadi tinggal kita lihat dari tanggal 15 Januari dan 15 Juli. Yang masuk pre-acquisition yang mana? Berarti kan yang 15 Januari. Yang sebelum Juni kan cuma 1. Kita masukin. Ketemu nih delta RE-nya. Change in RE itu delta RE istilah lainnya. Jadi kita hitung sekaligus gitu langsung. Oh, berarti delta RE-nya dapat nih 16.250. Terus RE awalnya berapa? RE awalnya kan tadi udah ada di soal. 103 sekian. Yang ini 103.750. Tinggal kita tambahin. Ketemu RE 2 Juni. 120 juta. Baru kita pindahin ke template biasa kita. Udah, tinggal kerjain kayak biasa lagi. Gitu. Kelihatannya kan mungkin awalnya kayak gimana sih ngitungnya. Tapi sebenarnya kan simple gitu rumusnya kan. Asal kita tahu konsep dasarnya dulu, kita pecah, oh RE itu dari mana, net income dividen, net income dari mana, sales sama expense. Terus usahain kayak tadi, cari cara yang paling efisien. Karena kan berlomba sama waktu. Kemungkinan soalnya bakal banyak banget. Kita jumlahin dulu. Makanya tadi, kita alokasikan 5 bulannya tuh pas udah jadi income gitu. Sebelum salesnya. Nggak dari salesnya kita pecah. Karena kan yang kepake itu cuman yang income. Gitu. Oke, habis itu, bentar. Kok hilang? Kepindahin. Oke, habis itu kayak biasa. Kita lanjut ngitung excess-nya. Tadi kan 75%-nya itu 360 ya. Berarti 100%-nya berapa? 480.
Terus tadi kan RE sama share capitalnya udah ketemu. Tinggal kita jumlahin. Terus kita selisihin, ketemu excess-nya. Berarti excess-nya ada di sini 60 juta. Terus kalau kayak biasa, kalau mau langsung 75%-nya boleh. Tadi kan paten amortisasinya berapa? 10 tahun. Konsolidasinya kan cuma setahun ya, berarti kita cukup nyari amortisasi tahun itu aja. Tapi hati-hati nih, amortisasi ini kan 2 Juni. Berarti amortisasinya berapa bulan? Juni sampai Desember itu berarti kan 7 ya? 7 bulan. Iya. Ya, jadi jangan lupa ketika ngitung 45 dibagi 10, lanjut lagi. Kali 7/12, karena kan cuma 7 bulan. Gitu. Iya. Oke, sampai sini kan udah berarti nih. Excess sama amortisasinya udah clear nih. Tinggal lanjut yang intercompany. Oke, intercompany-nya gimana? Tadi kan ada inventory. Inventory itu tadi upstream. Upstream ya? Ya. Tadi kan udah tahu nih sales-nya berapa? 85 juta. Nah, total profit-nya berapa? Total profit-nya itu tadi kan dibilang 20% dari penjualan. Bisa kita bilang juga kalau versi bentuk rumus kan 20% dari harga jual. Ini kan enak banget ya, udah tinggal kaliin aja. 20% kali 85 juta. Oh, berarti dari transaksi itu ada 17 juta. Nah, tapi kan yang jadi unrealized profit itu yang apa? Unrealized, berarti yang belum terjual. Belum terjual itu berapa? Nah, ini cara lebih gampangnya. Jadi kita hitung dalam bentuk persennya. Berapa sih yang belum kejual? Berarti kan tadi yang belum terjual 19 juta. Totalnya itu kan ada berapa? 85 juta. Berarti yang belum terjual kalau dipersenin berapa persen sih? 19 bagi 85. Ketemu hasilnya itu 22%. Nah, udah gitu gimana? Nyari UP-nya gampang. Tinggal sisanya kali total profit. Ini kan total profit tuh artinya profit dia 100%, tapi kan yang ada yang belum kejual 22%-nya. Maka yang 22%-nya jadi UP. Tinggal kaliin aja. 22% kali 17 juta. Ketemu UP-nya. Jadinya kan lebih gampang. Step-nya kan ini kelihatan cuma 4 baris udah ketemu gitu. Tapi hati-hati, ini upstream. Jangan lupa nanti dialokasikan. NCI. Iya, benar. Tapi ini setahun atau 2 tahun ya? Kalau setahun belum ada pengalokasian. Pengalokasian itu kan nanti ketika ada iya ada alokasi di income from S-nya ya. Di income from S-nya itu kan kita kali tadi berapa ya? 75%. NCI-nya berarti 25%. Oke. Clear ya yang inventory. Kita lanjut yang aset tetap. Aset tetap itu tadi kan downstream ya. Downstream equipment. Transaksinya kapan? 15 Oktober. 4 tahun sisa manfaatnya. Nah, ini kan udah enak banget sih. Ini udah nggak ada ngitung-ngitung sebenarnya. Tinggal alokasi aja. Berarti kan tadi ada realized gain 12 juta. Piecemeal-nya hati-hati. 15 Oktober berarti berapa bulan? Biasanya aturan kita itu kalau 1 sampai 15 itu dihitung 1 bulan. Gitu. Jadi 15 Oktober itu nyisa 5 Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan hitungannya. Biasanya kayak gitu ya. Aturannya itu kalau 1 sampai 15 itu masih dihitung full 1 bulan. Berarti kita baginya tuh waktu ngitung 12 juta dibagi 4 kali 3/12. Karena kan cuma 3 bulan. Ketemu piecemeal-nya 750. Gitu. Yang ini cukup sederhana kan, tinggal udah enak banget gitu lah. Cuman tadi kan karena banyaknya itu. Oke, sisanya apa? Tinggal nyari income from-nya. Nah, tadi kan biar lebih lengkap lagi, tadi kan belum dialokasiin ya pre-acquisition sama post-acquisition-nya. Sebenarnya ini yang ngitung pre-acquisition sama
post acquisition itu bisa sekalian pas di awal tadi, pas di awal ini, atau nanti pas mau konsolidasi juga nggak masalah, urutan ngitungnya. Tapi enaknya tadi sih, pas kita ngitung RE, ini kan ngitung RE tadi tuh. Sekalian kita alokasiin juga. Mana yang post, mana yang pre-acquisition. Gitu. Buat apa? Karena kan yang post acquisition ini dipakai buat nyari nanti yaitu income from S. Kalau pre-acquisition kan nanti buat konsolidasi baru kepakainya. Dipakainya di mana? Di sini ketika ngitung net income. Ketika ngitung income from S kan kita kalikan ke net income. Tapi hati-hati, bukan net income yang full, bukan yang 1 tahun, bukan juga yang pre. Tapi yang kita pakai itu yang post akuisisi. Yang setelah kita akuisisi. Berarti yang 7 bulannya. Tadi kan yang kita hitung ya baru pre doang. Kalau post kan ya udah tinggal sisanya sebenarnya kan. Berarti kan kalau totalnya 75, pre-acquisition-nya 31, berarti selisihnya berapa? Tinggal 43. Dividennya berarti kan yang post akuisisi itu yang 15 Juli. Tapi karena kebetulan angkanya sama-sama 15 juta, berarti nggak ada bedanya. Gitu. Tapi yang di sini nih, yang pre-acquisition di sini sengaja kita hitung versi 75%-nya. Biar nanti waktu konsolidasi itu udah langsung tinggal pakai. Gitu. Yang pre-acquisition-nya. Oke, jadi net income yang ini itu berasal dari 75% kali yang post akuisisi. Yang setelah 2 Juni tadi. Berarti yang sisanya ini. Yang 43 jutanya. Amortisasi, tadi kan ada ya di atas. Unrealized profit udah dihitung juga. Terus unrealized gain-nya udah, piecemeal udah. Tinggal kita pindahin aja. NCI-nya, jangan lupa sisanya. Net income kan tinggal kita hitung. Ntar, kok mouse-nya hilang? Nah, terus tadi hati-hati, yang upstream yang mana? Yang upstream kan cuman yang inventory. Makanya yang kebagian NCI cuman sampai inventory. Sedangkan aset tetapnya kan downstream, makanya NCI nggak dapat. Sisanya tinggal kita jumlah aja. Gitu. Terus saldo investment. Sebenarnya ini nggak wajib, soalnya kan nggak ditanya juga. Cuman ini buat nge-cross check jurnal kita udah bener atau enggak. Tapi kebanyakan nggak bakal sempat nge-cross check-nya. Gitu. Ini kan saldo investment itu kita hitung dari awal, terus kita tambah income from S, terus kita kurang sama dividen. Gitu. Ini buat cross check aja. Nanti kan kita ngejurnal nih. Ada di sini kan nggak ada kertas kerjanya ya. Jadi kita nggak tahu balance atau enggaknya. Makanya kita jumlahin dulu saldo di awal. Tapi ini nggak wajib sih. Kalau nggak diminta nggak perlu dihitung saldo investmentnya. Biar nggak deg-degan kok nggak balance gitu. Yang penting kan beresin dulu lah gitu. Kan lumayan gitu. Kalau selesain dulu. Oke. Habis itu udah. Sisanya tinggal jurnal. Jurnal. Nah, biasanya kalau urutanku itu jurnalnya selalu diawali dari intercompany. Tapi ini bebas sih urutannya, cuman versiku tuh paling enak intercompany dulu. Karena ya biar lebih dekat, soalnya kan hitungannya paling dekat yang mana? Paling dekat kan yang intercompany gitu. Jadi biar nggak nge-scrollnya ke atas banget. Yang dekat dulu. Nah, pertama kan jurnal 1 sama 2, ini kan buat yang inventory, jurnal 3 sama 4 itu untuk yang aset tetap. Nah, inventory kan biasanya kita bikin 3 jurnal, tapi karena ini tahun pertama, jadi cuma 2. Kita kan pertama hapus sales, kayak biasa, sales pada COGS. Angkanya berapa? Sebesar salesnya. Sales intercompany-nya berapa? Tadi 85 juta. Kita tinggal scroll ke atas dikit kan tadi ada. Oh, salesnya 85. Dah. Terus jurnal kedua itu nge-adjust inventory atau hapus UP, unrealized profit. Berarti kan inventory-nya kita kreditin.
Karena kan kemahalan. Tadi ada margin. Angkanya sebesar apa? Angkanya sebesar unrealized profit. Di sini kan kita tinggal jurnal-jurnal aja. Apalagi kalau online gini kan kita tinggal jurnal kan udah nggak perlu ngafal nih. Tinggal fokus Iya. di hitungannya berarti kan. Tapi sebenarnya kalau hafal lebih baik karena kan bisa lebih cepat ngerjainnya. Tapi kalau nggak hafal pun masih nggak masalah. Oke, kemudian yang aset tetap. Pertama itu selalu hapus gain. Nah, karena ini masih tahun pertama, berarti kan kita debitnya gain. Tapi kalau mau lebih detail jurnalnya kan bisa gain on sale gitu. Tapi di sini kan untuk pembelajaran, jadi gain doang pun nggak masalah. Tapi kalau nanti pakai akun gain on sale aja biar lebih detail gitu akunnya. Terus tadi kan selain ngehapus gain, kita juga adjust asetnya. Kan kalau gain berarti asetnya kemahalan. Berarti asetnya harus kita kurangin, kita kreditin. Sebesar apa? Sebesar unrealized gain-nya. Terus apa? Ada adjust depresiasi. Karena kan depresiasinya jadi kemahalan. Atau gampangnya lagi tuh ya piecemeal-nya. Ingat, trik kita, kalau asetnya dikredit, expense-nya pasti dikredit juga. Mereka itu pasti sejajar. Itu trik kita kan kemarin. Jadi biar lebih gampang gitu. Kalau kita hafal nomor 3, jurnal keempat pasti gampang. Gitu. Tinggal lurusin aja asetnya kredit, berarti expense-nya kredit. Debitnya pasti akumulasi. Angkanya berapa? Lihat aja piecemeal-nya yang di atas tadi. Gitu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ngehapus income from S. Ini kan udah ada angkanya juga. Ada di atas tadi dividen. Dividen juga kan udah kita hitung. Sisanya tinggal selisihnya masuk ke investment in S. Ini semua pasti nilainya itu sebesar pos akuisisi. Atau sebenarnya nggak perlu pusing, tinggal lihat aja angka yang di atas. NCI juga kan tadi udah kita hitung. Tinggal kita pindah-pindahin aja angkanya. Gitu. Terus nah tambahannya ini. Tambahan materi interim kan di sini. Interim itu kan tambahannya di sini. Ada fokusnya tuh di pre-acquisition-nya. Kita debit pre-acquisition, kredit pre-acquisition dividen, sisanya ke investment. Bedanya kan ini pakai yang pre angkanya tuh. Kalau tadi kan yang atas itu yang biasa itu kita pakainya pos. Kalau yang bawah itu pre-acquisition. Terus di sini hati-hati. Jebakan paling bahayanya di sini. Kenapa? Karena kan yang kita pakai itu saldo 1 Januari. Jadi RE-nya masih RE 1 Januari. Bukan yang 2 Juni yang kita hitung tadi. Gitu. Kenapa yang 1 Januari? Karena kan yang pre-acquisition-nya tuh nanti kita pisahnya tuh di jurnal nomor 7 gitu. Tapi kalau kita jumlahkan ini 347 ditambah 11 tambah 12187 itu nanti hasilnya pasti 360. Sesuai dengan investment awalnya. Gitu. Pasti benar. Nah, itu salah satu cara nge-cross check-nya ya. Kalau jurnal 7 sama 8 kita gabung, saldo investment pasti setara investment awalnya. Gitu. Itu salah satu cara buat nge-cross check-nya. Kalau hapus equity awal kan tinggal debit semua equity-nya. Terus kalau ada excess masukin, sisanya alokasiin. Investment 75, NCI 25. Gak ada yang aneh. Terus jurnal ke-9 kita alokasiin excess-nya. Atau sebenarnya di 8 sama 9 digabung pun nggak masalah. Kalau ya udahlah kita gabung aja alokasi sama ininya, nggak apa-apa. Terus yang terakhir ke-10 itu kan tinggal amortisasi. Tinggal balik aja. Excess-nya kan tadi patennya di debit, sekarang di kredit. Debitnya amortisasi. Angkanya udah ada kan tadi di hitungan awal kita. Udah. Jadi sebenarnya kan nggak ada yang susah. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Berarti buat sampai materi yang interim sementara ini belum ada masalah. Karena kan sebenarnya nanti yang mulai ribetnya tuh di nomor ke-4 kan. Tapi jangan anggap remeh juga gitu karena wah ini selama latihan gampang terus jadi nggak latihan lagi. Jangan juga, hati-hati.
Jadi terus perbanyak aja latihan biar kayak tadi kan, waktu baca soal kita udah paham, oh ini dipakainya kapan dan buat apa. Itu bisa kayak gitu tuh karena udah sering latihan. Oke. Nah, kalau nomor 3 itu kan dibagi 2. Ada yang pertama itu kalau nggak salah, ini kan dari 70% terus ini ngapain ya? Bentar, lupa. Membeli lagi ya. Kalau nggak salah ini tidak mempengaruhi golongannya itu kan dari 70% jadi 90%. 70 ke 90% itu kan berarti tidak mempengaruhi kendali. Pasti jurnalnya itu nanti ada share premium. Kak, maaf. Gimana? Kak, boleh dilanjut besok lagi nggak, Kak, yang soal Oh, bikin sama aku? boleh. Jadi dilanjutnya buat sesi depan aja gitu. Eh, kalau besok Sabtu bisa nggak, Kak? Boleh jam berapa? Jam juga pagi itu nih, Kak. Kayak jam Kalau 10 sore, gitu. pagi bisa sih. Pagi jam 10 atau sore jam kayak hari ini. Mau pagi atau sore? Pagi aja deh, Kak. Soalnya kalau pagi tuh kayak masih Oke, fresh gitu. siap. Berarti jam 10 ya? Iya. Oke. Berarti kita buat hari ini sampai nomor 2 dulu aja ya. Oke, Iya, kita itu stop.